Halo Sobat Baku Hantam, Laksamana Marsikal Isoroku Yamamoto berkontribusi pada kekalahan paling menghancurkan dalam sejarah Angkatan Laut Kekaisaran Rusia. Namun pada akhirnya takdir tidak memberikannya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Soviet. Bagaimana sepak terjang sang Marsikal Yora ini? Marsikal Isoroku merupakan pengatur serangan Pearl Harbor, serangan yang menghancurkan banyak sekali kapal perang Amerika dan merusak hampir 188 pesawat tempur, dan ada 2.400 pelaut, pilot dan warga sipil yang tewas dalam serangan mendadak tersebut. Ternyata dia bukan sekedar jenderal sekelas jenderal otok-otok, ya kan. 35 tahun sebelum serangan itu, ia telah menghadiahkan Kekaisaran Rusia kekalahan mengerikan sepanjang sejarah angkatan lautnya. Pada awal abad ke-20, Jepang yang dulunya tertutup untuk seluruh dunia telah membuka mata dan memodernisasi semua militer mereka. Mereka memutuskan untuk menantang posisi dominasi Rusia di Timur Jauh dengan harapan melemahkan posisinya di Korea dan di Timur Laut Tiongkok. Perang Rusia-Jepang berlangsung pada 1904 hingga 1905 yang mengguncang masyarakat global dan mengakibatkan tentara SAR tidak dapat memetik satu kemenangan pun yang berarti. Kekalahan demi kekalahan diderita oleh armada Rusia waktu itu. Pada November 1904 di puncak perang, Isoroku Yamamoto yang berusia 20 tahun baru saja lulus dari Akademi Armada Kekaisaran Jepang dengan pangkat Kaigun alias Taruna. Ia memulai tugasnya di kapal selam tender, namun pada November 1905 ia sudah dipindah tugaskan ke kapal penjelajah lapis baja Nissin dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran Tsushima antara Jepang melawan Kekaisaran Rusia. Ini merupakan salah satu pertempuran yang paling terkelam dalam sejarah armada Rusia. Setelah kehilangan 3 kapal perusak, waktu itu berhasil meluluhlantakkan skuadron Rusia yang dikirim ke Pasifik dari Laut Baltik. Lebih dari 20 kapal perang hancur dalam pertempuran itu, sementara 7 kapal lainnya menyerah. Sekitar 5.000 pelaut Rusia tewas dan 7.000 lainnya ditawan oleh Jepang. Dalam pertempuran tersebut, bahkan sang Laksamana harus kehilangan 1 jari lagi, yaitu jari tengah, dan jari telunjuknya harus putus. Kalian diputusin cewek aja udah mau mampus, ya kan? Ya, salam. Akibat cedera tersebut tidak menghentikan langkah Yamamoto dalam menempa karir militernya di armada Jepang. Sementara perang Rusia-Jepang yang berakhir, ini merupakan sebuah pelatihan militer yang berat dan berkualitas dan menjadikan halaman heroik dalam biografinya. Pada 30 Agustus 1939, hari yang dinanti pun tiba. Isoroku Yamamoto dipromosikan menjadi panglima tertinggi armada gabungan komponen pelayaran utama armada Kekaisaran Jepang. Setelah serangan yang menghancurkan di Pearl Harbor hingga pertempuran Midway pada Juni 1942, Angkatan Laut Jepang praktis tak terkalahkan di bawah komandonya. Isoroku Yamamoto berhasil berpartisipasi dalam perang melawan Kekaisaran Rusia, namun ia tidak ditakdirkan untuk bertempur kembali melawan armada Pasifik Soviet pada Agustus 1945. Karena 2 tahun sebelum dimulainya perang Soviet-Jepang, Amerika berhasil melakukan operasi pembalasan dengan tujuan melenyapkan sang Laksamana. Setelah memecahkan kode transmisi radio Jepang, rute sang Laksamana pun diketahui dan seluruh pesawat tempur di Pasifik waktu itu memang mengejar rombongan sang Laksamana Yamamoto ini. Hingga pada 18 April 1943, pesawat Yamato berhasil diluncurkan dalam serangan udara yang dilancarkan oleh sekelompok pesawat tempur Amerika di Pasifik. Berakhirlah nyawa sang otak perang Pearl Harbor dan juga salah satu veteran perang
pada masa Tsar Rusia ini. Ya berakhirlah jauh. Ya sampailah ya ke isekai ya kan. Ya salah.